Halo, apa kabar semua? Kembali lagi sama aku, Kak Kinara Tarot. Di sini aku mau main pick up file nih Kak nih. Pertanyaannya adalah apa yang harus kamu lakukan atau jalan apa yang harus kamu ambil dalam hubungan yang sekarang Kakak lagi jalin saat ini. Ini dikhususkan untuk mereka yang sedang ragu atau meragukan perasaannya sendiri ataupun meragukan perasaannya doi ini, atau mungkin di sini ada yang udah lama nggak kontekan dan tanpa status, atau mungkin di sini ada yang udah putus tapi merasa belum move on, ini bisa juga, atau yang hubungannya sedang baik-baik aja tapi cuman galau aja gitu, galau sedikit-sedikit, entah itu ada problem atau ada cekcok sedikit gitu, ini juga bisa. Silakan Kak, ada file satu di apa nih, di beruang. Ini ada yang glitter silver. Ini bukan endorse ya Kak. Ini ada yang bening. Oke, silahkan. File 1, file 2, file 3. Silahkan gunakan intuisi Kakak ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Oke Kakak, halo. Ini dia yang pilih file nomor 1, si beruang. Kita sebutnya si beruang aja. Kita lihat kita dapat kartu apa aja nih. Ini kita simpen dulu ya. Kita pakai dulu. Oh, ini nomor 1. Oke, kita jajarin dulu, rapiin. Sebentar ya. Ini ada 4 kurang 1. Sebentar, kurang 1 ya. Aduh, file 1 maaf kurang 1, kita coba ya. Oke, ini yang file nomor 1, yang kurang 1 tadi, maaf banget ya, bener kurang 1, aku cek gak ada. Nah oke, di sini yang untuk file nomor 1, di sini kayaknya ada sebagian nih yang pilih file nomor 1 ini, kalian tuh sedang menunggu, entah itu menunggu kabar dari dia, entah itu menunggu bagaimana kedepannya hubungan kalian gitu. Apakah yang belum menikah nih, apakah nanti akan berjenjang ke ranah yang lebih serius, ataukah cuman gini-gini aja gitu. Ada yang lagi bingung kayak gitu. Ada juga di sini yang lagi berjuang habis-habisan nih untuk kelanjutan hubungan kedepannya gitu. Di sini ada yang muter otaknya gitu, keras banget muter otaknya, gimana caranya biar kedepannya bisa berhasil hubungan ini, gimana caranya kedepannya tuh biar apa ya, bisa makmur gitu. Kayak mungkin di sini ada yang mau nikah cuman dananya belum kekumpul. Nah di situ dia lagi kayak muter otak juga, gimana caranya nih biar apa ya, dananya ini segera kekumpul gitu, berharap ada keajaiban dan yang lainnya gitu. Dan di sini juga ada sebagian orang yang posisinya nih lagi kayak diem gitu, tapi tetap saling mendoakan gitu. Kamu diem nih, nggak tahu nih kabar dia gimana gitu, mungkin udah gak ada komunikasi atau gimana gitu, atau mungkin di sini ada yang mendam rasa gitu, tapi kamu di dalam hati selalu mendoakan yang terbaik buat dia gitu. Kamu di dalam hati selalu pengen ngelindungin dia. Ada juga yang kayak gitu. Oke, kita langsung mulai bahasannya. Apa sih yang harus kamu lakukan di dalam hubungan ini? Yang pertama, untuk sebagian orang nih di sini sebaiknya kalian tunggu dulu dan bertahan dulu aja, nggak apa-apa. Karena sepertinya di sini doi juga nih sedang mengusahakan yang terbaik untuk hubungan kalian gitu. Jadi lagi berjuang. Jadi kalau misalkan nih kalian ada ragu nih sama doi kalian gitu, atau sama pasangan kalian, kok tiba-tiba dia begitu ya, kayak nggak sayang aku, kok dia kayak gitu ya, kayak gini, kok aku ragu gitu ya. Nah buat kalian yang ragu saat ini, coba tunggu dulu, jangan dulu langsung apa ya, ngehakimin gitu kalau dia tuh nggak cinta, kalau dia tuh nggak sayang. Enggak kok, sebenarnya nggak kayak gitu. Dia sayang, dia cinta, dia ingin melindungi, cuman saat ini tuh dia otaknya lagi gimana ya, lagi nggak fokus ke kamu. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan atau menghasilkan yang terbaik gitu, entah itu dari segi usaha, entah itu dari segi materi, untuk kamu juga nanti gitu. Jadi di sini ada yang berusaha nih pasangannya atau mungkin kakaknya, yang tadi itu yang aku bilang, ada yang pengen ke jenjang pernikahan lebih serius gitu, tapi dananya belum pas gitu, jadi sedang berusaha nih. Jadi otomatis lah, karena dia sedang fokus ke urusan lain gitu ya, jadi ke kakak kayak ke stop dulu gitu. Bukan berarti dia nggak cinta, nggak kok Kak, nggak kayak gitu.
Oke, kita lihat ya ininya. You deserve love. Oke, itu kan Kak. Oke Kak, sarannya dari semesta di sini yang itu tadi. Kakak sebaiknya nunggu aja, karena kakak emang bener-bener layak kok dapetin menerima cinta yang sebesar itu ya. Tapi itu tadi kakaknya harus bersabar banget nih Kak, karena ya gimana ya, karena si dianya juga bingung Kak, kayak ibarat dia mau nikahin kakak tapi dia nggak ada biaya, harus gimana Kak gitu loh. Sedangkan kan nikah itu perlu biaya ya, jadi ya kakak diminta untuk bersabar gitu. Kalau sifat dia sekarang kayak cuek atau gimana gitu, kakak tenang aja, dia selalu cinta kok sama kakak. Nah gimana nih biar kakak nggak kepikiran di sini, kan bete dong ya Kak kalau misalkan doinya bersikap kayak gitu kayak ya, kayak ya dia teh mau nggak sih sama kita ya, bete juga kan. Nah di sini kakak disuruh untuk self love Kak. Jadi di sini kakak bisa meditasi, bisa ngelakuin hal yang kakak tenang gitu, kayak merawat diri, kayak misalkan yang udah lama belum ke salon bisa ke salon, yang udah lama belum dipijit bisa dipijit dulu nih biar rileks, yang udah lama nggak perawatan bisa perawatan dulu. Pokoknya di sini gimana caranya biar pikiran kakak teralihkan dulu nih, daripada nanti rewel kan. Untuk apa sih rewel gitu, kayak iya ayang gimana gitu, kayak ya tahu sendirilah cewek kalau butuh perhatian kayak gimana gitu. Jadi ya sini-sini sebisa mungkin buat kalian agar bisa memanjakan diri kalian dulu, dan untuk agak menstop memikirkan si doi ini yang buat masih berhubungan. Nah gimana Kak kalau yang udah putus atau udah mantanan nih gitu. Nah kalau yang udah putus dan udah mantanan, kalian berhak buat menerima cinta yang baru kok ya. Caranya gimana nih, kan aku belum move on Kak, gimana caranya bisa nerima cinta yang baru? Caranya adalah dengan kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu udah bisa mencintai diri kamu sendiri, nanti kamu akan bisa menerima orang lain juga Kak. Karena gimana ya, karena kan kita udah cukup nih mencintai diri kita sendirinya. Nah otomatis nanti kalau ada orang yang datang, kita punya nilai tersendiri kan, karena kan kita memperlakukan diri kita dengan sebaik mungkin nih. Nanti orang yang datang juga bisa memperlakukan kita dengan baik, dan kita juga otomatis energi kita akan otomatis menarik seseorang yang memang value-nya sama kayak diri kita gitu. Makanya yang lagi putus saat ini tapi masih kepikiran mantan, coba untuk mencintai diri sendiri dulu gitu ya. Nanti akan ada cinta yang baru yang datang ke kakak, dan kakak memang benar-benar berhak untuk menerima cinta itu. Oke, itu dia yang file 1 untuk zodiaknya sendiri. Di sini bebas ya Kak. Zodiaknya ada Al zodiak. Di sini yang paling kental sih ada Virgo ya. Terus Pisces, Sagittarius juga ada, Aquarius juga ada, Cancer juga ada. Di sini sebenarnya aku di sini kalau bacain itu gak main zodiak sih, tapi ya kalau cocok silahkan diklaim, kalau nggak cocok berarti bukan buat kamu. Itu aja ya Kak ya. Oke, langsung next ke file nomor 2. Halo, ini dia yang pilih nomor 2 atau file 2, si glitter. Ini bukan endorse. Oke, kita simpan dulu yang bagian ininya. Kita buka kartu ininya. Oke, di sini buat ada beberapa orang nih Kak nih. Ada yang lagi dalam fase kepo-kepoin. Jadi di sini yang pilih nomor file 2 ini mungkin ada orang, ada atau kakaknya gitu ya, lagi menyimpan rasa sama orang, atau lagi kayak kepo-kepoin, penasaran nih sama doi gitu. Ini yang belum punya hubungan ya. Ada juga di sini yang mungkin abis tersakiti gitu ya. Abis tersakiti gitu tapi masih belum move on. Udah putus tapi masih belum move on juga ada. Terus di sini juga ada yang udah punya pasangan tapi kok malah tertarik sama cowok lain atau sama lawan jenis lain gitu ya. Ada juga di sini. Ada juga nih yang lagi ada hubungan tapi bimbang gitu. Bimbang kayak entah itu bimbang dalam segi materi, entah itu bimbang dari segi kok kayaknya dia gini ya, kok kayaknya kita nggak satu visi misi nih, kayaknya kita nggak satu jalur. Ada yang bimbang dari segi sudut pandang gitu. Ada juga di sini yang kayak hubungannya itu terasa berat banget. Mungkin sebagian besar yang pilih nomor 2 ini ada yang hubungannya sedang complicated, atau yang ada yang tidak direstui, atau mungkin ada
beda agama atau hal lainnya gitu yang lumayan berat lah hubungannya gitu ya. Oke, apa yang harus kamu lakukan di hubungan kamu saat ini nih, yang sedang kamu jalani saat ini atau yang sudah putus tapi masih kepikiran? Ini dia. Untuk yang masih ada hubungan tapi ngerasa, mungkin kakaknya ngerasa kayak udah mulai meragukan perasaan sendiri atau meragukan perasaan si dia gitu. Ini bisa dicari tahu, Kak. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa kok tiba-tiba sifat dia berubah gitu? Apakah dia ada sesuatu? Apakah dia memang lagi capek? Ini harus dicari tahu, Kak. Karena di sini maaf, bukannya aku mau memfitnah atau menyebarkan konflik, tapi ada sebagian di sini yang mungkin pasangannya sedang main hati. Jadi mungkin nih, diamnya dia selama ini atau berubahnya sifat dia ke kakak akhir-akhir ini itu karena dia ada sesuatu, Kak. Bukan aku mau manas-manasin ya, Kak ya. Ini sebagian, nggak semua, kayak ini nggak semua ya, Kak ya. Jadi ada sebagian nih yang kayaknya dia ada main gitu sama pihak lain gitu. Dan di sini juga sebagian ada juga nih dia berubah ke kakak gitu ya. Dia jadi ya dingin atau beda gitu ke kakak. Ini karena dia lagi bimbang masalah ekonomi, Kak. Jadi mungkin dia sekarang lagi kelilit masalah ekonomi aja. Jadi entah itu dia kayak pengen apa ya, pengen sama kakak tapi dia mikir gitu kalau kakak ini materi di atas dia gitu. Jadi kayak kakak ini cewek mandiri, kakak ini udah punya penghasilan sendiri, kakak ini orang punya dan lain-lain, sedangkan dia masih bener-bener jauh lah gitu ekonominya di bawah kakak. Ada yang bimbang gara-gara itu, Kak, sehingga akhirnya dia jadi kayak menjauh dari kakak atau dia jadi beda ke kakak karena dia insecure masalah ekonomi sama kakak. Ada yang kayak gitu. Ada juga di sini yang tadi aku bilang hubungannya itu kayak complicated. Jadi kayak mungkin ya, mohon maaf, di sini ada yang udah punya pasangan, entah itu suami, entah istri, entah itu cuman pacaran atau apa, tapi dia suka sama kakak gitu. Jadi aduh gimana ya, jadi terjebak di situasi yang di waktu yang salah gitu. Dan di sini buat dia berat gitu. Dan di sini dia jadi kayak maju mundur gitu ke kakak karena dia sendiri juga bingung, Kak. Karena buat dia hubungan ini sangat berat. Ada yang kayak gitu ya, Kak. Terus di sini yang harus kakak lakukannya adalah sebaiknya kakak boleh mengistirahatkan dulu nih pikiran kakak. Kalau misalkan kakak capek sama keadaan kakak saat ini nih, kayak aduh capek banget hubungan kayak gini, status nggak jelas gitu, kayak dianya juga kayak gini, ditanya juga dia kayak menghindar atau gimana gitu ya. Nah ini kakak bisa mengistirahatkan pikiran kakak, bisa juga kakak menimbang-nimbang gitu, kayak baiknya kayak gimana ya, apakah ini hubungan toksik atau enggak gitu loh. Apakah kakak siap nih kalau sama dia ke depannya nih, kalau sikap dia kayak gini gitu ya. Apakah kakak nanti siap kalau udah nikah gitu, atau mungkin sekarang yang lagi dalam pernikahan, apakah kakak kuat gitu menghadapi sikap dia yang kayak gitu, yang kayak mungkin ada yang kayak gimana ya, ada yang kayak seenaknya gitu, ada yang kayak maaf agak-agak kalau agak pelit gitu, kayak mau ngeluarin apa ya, mau ngeluarin buat kakak tuh kayak mikirnya banyak banget gitu. Ada yang kayak gitu. Nah kita buka oracle-nya ya, Kak. New love tuh. Yang tadi nih, yang merasa ragu, yang apa, yang mungkin yang lagi jomblo gitu, yang belum move on, ataupun yang kayak apa, hubungannya yang mencurigakan gitu ya. Kakak berhak kok mendapatkan cinta yang baru, Kak. Yang belum move on sekarang, kakak berhak banget buat mendapatkan cinta yang baru. Di sini kakak hanya perlu percaya sama hati kakak dan diri kakak. Jadi kayak kakak pernah gak sih ngerasain kayak kita misalkan nih deket sama orang, tapi tiba-tiba tuh deketnya tuh kayak udah ngerasa udah lama banget, kayak udah nyaman gitu, tiba-tiba aja gitu, kayak dalam waktu sesingkat itu kok aku bisa segininya gitu. Nah itu sebaiknya kakak bisa dicoba dulu, mungkin aja dia adalah cinta yang memang untuk kakak. Jadi tidak ada salahnya untuk dicoba dulu nih bagi yang belum move on. Kalau ada cinta yang baru silahkan. Atau di sini yang tadi nih yang ada hubungan, setelah dikepoin dicari tahu ternyata dia mendua atau ternyata dia ada main gitu, kakak silahkan. Kakak berhak mendapatkan cinta yang baru. Jadi kalau ada yang ngedeketin kakak, kalau kakak udah siap nih
silahkan kakak bisa langsung melanjutkan hubungan sama orang baru, atau kalau kakak mau rest dulu atau mau istirahat dulu buat menyembuhkan hati kakak, pikiran kakak, mental kakak, fisik kakak, semuanya bisa, gak apa-apa. Tapi kakak tetap harus kakak harus berhak bahagia gitu kak. Oke, itu dia untuk file nomor 2. Tetap semangat, kamu kuat, kamu hebat. Oke, kita lanjut ke file nomor 3. Oke, halo, ini dia file nomor 3. Ada yang bening-bening, tapi bukan cinta. Bercanda kak. Oke, kita lihat ya isi-isi kartunya. Ada apa saja kah kiranya? File nomor 3, langkah yang sebaiknya kamu ambil dan yang harus kamu lakukan dalam hubungan ini. Wah, oke. Oke kak, di sini sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, di file nomor 3 ini ada beberapa yang memang sepertinya sudah bertunangan atau mungkin sudah menikah, atau ada juga yang mungkin lagi belum bisa move on nih sama mantannya gitu, atau yang lagi diem-dieman juga ada. Dan di sini nih kak, kebanyakan sih yang pilih nomor 3 adalah dia yang hubungannya sebenarnya baik-baik aja, cuman ini kakaknya nih, atau dianya, mungkin kakaknya sih yang aku lihat, kakaknya kayak agak gimana ya, butuh perhatian kayaknya, kayak gimana ya, butuh kesenangan lagi. Mungkin di sini ada yang hubungannya udah lama terus ngerasa kayak bosen atau jenuh gitu, kayak pengen ya dulu tuh asik gitu loh, dulu tuh kayak penuh warna gitu, sekarang juga berwarna sih gitu, cuman kayak bosen aja gitu, kayak gini terus gini lagi. Dan sebagian dari kakak nih pengen bersenang-senang lagi nih, mungkin di sini bisa nih yang udah hubungannya udah lama, yang ngerasa bosen gitu sama hubungan kalian gitu, bisa kok, kalian bisa buat liburan bareng, bisa buat jalan-jalan bareng gitu, bisa buat ya quality time bareng lagi, kayak pertama kalian kencan dulu aja, kayak gimana sih jalan-jalan, nonton gitu ya, kayak ya momen-momen yang sederhana tapi benar-benar membekas gitu. Nah, kalian butuh hiburan yang kayak gitu nih, ada sebagian ya. Ada juga yang sebagian di sini lagi ada konflik nih, lagi kayak entah itu agak berantem atau mungkin ada cekcok sedikit gitu ya. Ada yang egonya yang sedang meluap-luap gitu dalam perdebatan nih. Misalkan kalian debat masalah apa nih, yang satu pengennya menang, yang satu nggak mau kalah, ya sama-sama dua-duanya pengen menang. Nah kakak di sini perlu untuk digarisbawahi, katanya ya di sini tuh langkah yang harus kakak ambil ketika dalam perdebatan ini adalah cobalah untuk memilih jalan tengah atau perdamaian. Karena sebenarnya dalam hubungan itu bukan siapa yang menang, tapi melainkan dalam hubungan itu bukan siapa yang menang dalam perdebatan, tapi adalah dia yang menang itu yang bisa menahan dan menurunkan egonya. Memang berat, memang sakit, memang sangat sulit. Tapi itu di sini disuruhnya kayak gitu karena sebenarnya kalian berdua saling mencintai, karena sebenarnya kalian itu sama-sama udah saling sayang gitu loh. Jadi kayak kayak hanya butuh didengarkan dan hanya butuh dimengerti lagi gitu. Jadi kalau misalkan nih nanti yang ada perdebatan gitu, sering cekcok atau apa, cobalah untuk lebih meredam ego, karena di sini nggak tahu kakaknya, nggak tahu pasangannya lagi agak sensitif nih kak hatinya gitu, lagi kayak gampang gampang ngena gitu. Bahkan ada sebagian di sini mungkin ya yang kalau dibentak sedikit aja gitu langsung kayak aduh nggak kuat gitu, pengen nangis. Bentar ya kak ya, kita azan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini juga yang tadi sampai mana sih? Oh ya, sampai cekcok ya. Nah, kalau misalkan nih ada yang lagi cekcok atau yang lagi berdebat gitu, coba deh kakak di sini jangan main ngambil keputusan sepihak, kayak misalkan berantem gini, aduh capek aku nggak bisa, aku mau kita putus gitu. Nah kakak jangan dulu kayak gitu, tenang kak, tenang, relax kak, relax. Karena di sini sebenarnya itu tadi kalian hanya dipenuhi dengan emosi. Memang itu sangat berat, sangat terasa sangat sakit ketika emosi memuncak, ego memuncak. Kayaknya tuh pengen putus gitu kan ya kayak. Nah, tapi di sini diharapkan untuk tidak putus Kak. Karena apa? Karena di sini sebenarnya hubungan kalian itu udah kokoh, udah kokoh. Jadi sebenarnya hubungan kalian ini di sini udah ada pondasi nih, tinggal dikuatin aja gitu. Karena
yang itu tadi aku bilang, kalian itu sebenarnya saling cinta, saling sayang, cuman memang karena hubungan yang udah lama itu biasanya kan kayak gimana ya, kayak susah lepas juga gitu, jadi kayak ngegampangin juga, kayak udahlah aku mau putus aja, capek gini-gini terus udah bertahun-tahun, misalkan udah lama nggak ada berubahnya gini 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 misal gitu ya. Nah sebaiknya jangan dulu putus kak, tapi dicoba dulu, tenangin dulu hati kakak, pikiran kakak, dia juga harus tenang sama, bukan cuman kakak aja. Kalau kakak doang dianya terus nyolot gitu ya, terus kayak wak wak wak, wah itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar ada kerjasama di antara kalian berdua nih, karena sayang kak, hubungan kalian ini sayang banget gitu. Kalau misalkan harus berakhir hanya karena pertikaian, beda pendapat dan yang lainnya, karena sebenarnya kalian itu saling cinta, saling sayang gitu loh. Hanya saja ya itu tadi, egonya luar biasa dalam hubungan kalian ini. Ada juga di sini yang mungkin emang udah lama banget nih pacarannya nih, kayak dari sekolah, masih dari sekolah gitu, dari masa muda gitu. Ada juga nih yang kalian CLBK nih, terus udah CLBK balikan lagi, ada yang kayak gitu, terus lagi berantemnya sekarang gitu. Itu jangan dulu putus kak, diselesaikan dulu baik-baik, ditenangin dulu. Terus kalau udah nggak ada lagi harapan, kalau misalkan bener-bener mentok gitu ya, baru nggak apa-apa udahan. Tapi di sini saran kedua, jangan udahan dulu, pertahankan dulu kak. Oke, kita lihat nih tuh. Oke, ini dia tuh kak, kalau saran dari oracle-nya nih kak ya. Jadi di sini yang itu tadi kak, biarin masalahnya yang terselesaikan atau yang pergi, bukan kakaknya, bukan doinya yang pergi atau putus. Jadi di sini diminta buat masalahnya saja yang diakhiri, bukan hubungannya yang diakhiri gitu ya kak ya. Jadi selesaikan masalahnya, bukan diselesaikan hubungannya nih. File 3 banyak banget nih di sini yang hatinya lagi sensitif, mungkin karena capek dan yang lainnya nih, padahal mah itu masih bisa dibicarakan karena sebenarnya kalian saling mencintai, saling sayang. Nah, gimana kan nih caranya? Caranya adalah dengan komunikasi. Kita misalkan bisa deep talk nih, dari bicara dari ke hati, hati ke hati gitu, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Loh, aku udah sering kak kayak gitu, tapi tetap aja keulang lagi. Nah, kalau udah sering tapi tetap kayak gitu lagi, semuanya kembali kepada kakak. Mau diakhiri juga silahkan, tapi sayang banget buat diakhiri karena kalian udah punya pondasi kak, udah punya pondasi gitu, hanya tinggal diperkuat aja, ibaratnya udah pondasinya udah ada, tinggal dibangun rumahnya biar indah, biar kokoh. Nah itu adalah dengan cara saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, dan mau saling menurunkan egonya. Serta kalau ada apa-apa, tolong jangan bilang gak apa-apa, aku gak apa-apa, padahal malu, marah, kesel. Jangan kayak gitu ya kak ya. Di sini diharapkan kakak atau pasangannya mulai saling jujur dengan apa yang kalian rasakan. Ingat kak, yang file nomor 3 ini bukan akhiri hubungannya, tapi akhirilah masalahnya, kayak gitu kak. Nah gimana nih kak, aku kan udah putus sama dia, sekarang aku belum move on, jadi aku lihat ini aja gitu. Nah kalau yang udah putus dan belum move on sekarang ini nih, sebaiknya kalian coba lebih menunjukkan diri kalian yang sebenarnya, nanti otomatis akan datang cinta yang memang benar-benar bisa menerima kakak apa adanya dan dijamin akan berbeda dari yang sebelumnya. Oke kakak, dan selain itu nih, yang kalian yang udah putus tapi belum bisa move on gitu ya, coba selesaikan dulu selesaikan dulu hal-hal yang terjadi pada kalian. Misalkan nih kakak ada trauma nih karena dulu pernah disakitin sama mantan gitu, nah itu harus disembuhkan dulu kak. Kalau itu bisa disembuhkan, kalau itu udah bisa udah bisa baik-baik lagi gitu ya, perasaan kakak udah menerima, udah ikhlas gitu sama doi gitu ya, sama diri kakak juga udah nerima gitu, menerima diri sendiri. Nah barulah kakak bisa membuka hati lagi untuk yang lain, dan nanti percaya akan datang laki-laki atau perempuan yang lebih baik daripada yang sebelumnya kak. Oke, semangat juga file nomor 3, file 1 juga semangat, file 2 juga semangat, file 3 juga tetap semangat. Oke, itu dia bacaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Perlu diberitahu kalau misalkan ini tidak cocok, artinya bukan untukmu ya kak. Kalau emang cocok, artinya ini untukmu. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.